Kegiatan apa tadi Bang aja Bang? Ya, hari ini sebagaimana surat yang kita terima itu ada demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bangko. Beliau menyampaikan atas kegelisahan yang berkembang di tengah masyarakat, yang mana kegelisahan mereka ini satu terkait langkah yang diambil pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima yang selama ini dianggap tidak kurang terbuka sehingga masyarakat pedagang kaki lima itu sendiri dianggap tidak tentu tempatnya di mana, kemudian kelangsungan usaha berikutnya seperti mana. Tapi setelah dijelaskan oleh Dinas Koperasi tadi, semua itu menjadi terang benderang. Yang kedua, menyangkut penertiban tempat hiburan malam yang meresahkan masyarakat dalam wilayah Dusun Bangko dan Sungaula. Tentu ini kan sudah pernah dilakukan menurut penjelasan Pol PP, penertiban pada 2024 yang lalu dilakukan razia. Tapi perlu diambil langkah strategis karena banyak pihak yang harus terlibat dalam hal ini. Tidak cukup Pol PP saja, ada dinas sosial, ada tanggung jawab sosial juga di situ. Kemudian pihak kepolisian, TNI, kemudian kita libat bagaimana dalam bentuk razia bersama. Kapan itu akan dilaksanakan? Nah, tentu ini akan disampaikan kepada Bupati Merangin. Nanti setelah Bupati kembali dari Jakarta, janji Kasat Pol PP pada hari Selasa nanti dia sampaikan, dan kita lihat langkah berikutnya. Tadi kita kasih waktu minimal 1 minggu, 2 minggu ke depan ini sudah ada aksi untuk hal tersebut. Langkah strategis yang dilakukan oleh menurut Fraksi DPR apa Bang? Ya, memang harus duduk bersama mengambil itu. Tidak cukup dengan Pol PP sendiri sebagai penjaga peraturan daerah, tapi kan harus banyak pihak yang harus terlibat dalam ini. Ini tanggung jawab sosial, tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang ketiga, tuntutan dari ini menyangkut efisiensi yang dianggap kurang terbuka. Keterbukaan, akuntabel terhadap efisiensi ini. Dan kami tadi DPR melalui Bang Asriwaka sudah menjelaskan bahwa DPR sudah melalui pimpinan sudah menyurati 1 kali, 2 kali mohon penjelasan dari pemerintah daerah terhadap efisiensi. Namun undangan itu tidak dilaksanakan dengan alasan bahwa proses efisiensi itu masih dalam proses berjalan. Karena efisiensi itu berakhir pada tanggal 30 April dan itu sudah disampaikan ke provinsi, namun tertulis belum kita terima di DPRD Merangin. Nah, tentu setelah pimpinan kami kembali dari Jakarta dalam proses pemanggilan KPK, nanti kami melalui rapat lintas fraksi, ada 10 fraksi di sini, apa langkah-langkah selanjutnya akan diambil, gitu. Untuk pemerintah kabupaten? Iya, terkait efisiensi itu sendiri. Kapan, Sir? Mudah-mudahan dalam Senin depan sudah kami lakukan rapat lintas fraksi sama pimpinan. Bisa dijelaskan Bang, efisiensi, dana efisiensi itu diambil dari mana? Nah, itu yang kita tidak tahu berapa total efisiensinya, dari mana yang diefisiensikan, apa sesuai dengan peraturan instruksi Presiden, edaran Menteri Dalam Negeri, apakah itu sesuai dilaksanakan berdasarkan itu kan kita belum tahu. Baik. Karena kita tidak pernah duduk bersama itu dari awal. Untuk ini wewenang dari DPR sendiri itu mempunyai wewenang hak apa aja nih Bang dari DPR Merangin? Ya kan ada hak budgeting kita, hak pengawasan kita. Kita kan perlu tahu bersesuaian tidak, cocok tidak, nilainya ketemu tidak, berdasarkan instruksi Presiden tidak yang digeser. Apakah ada menyangkut hal yang lain? Contoh gaji, ada tidak di situ yang tergeser? Kalau memang di situ hanya makan minum, perjalanan dinas, ATK semacamnya, kan tidak harus menggeser belanja umum lainnya. Ada yang bergeser tidak? Nah, ini kami DPR kan belum pernah duduk bersama. Jadi belum tahu mengenai data itu. Belum tahu. Dana efisiensi. Tapi usaha kita untuk tahu tentang itu kan sudah melalui surat. Kita kan pemerintah kan tertib administrasinya sudah kita laksanakan, tapi kan belum berjalan.